Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Dan kebetulan pada siang hari ini kita akan melakukan aktivitas ya teman-teman. Dan kebetulan cuaca di tempat saya dari siang sampai malam hujan lebat terus ya teman-teman di tempat saya. Gimana di tempat teman-teman, apakah sering hujan juga? Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pemupukan tanaman kopi yang masih kecil ya teman-teman. Jadi tanaman kopi yang masih kecil tentunya butuh perawatan khusus atau pemberian pupuk bersifat nitrogen atau mempercepat pertumbuhan ya teman-teman. Nah, pupuk yang bagus adalah pupuk organik atau pupuk kandang teman-teman. Kalau tidak ada tentunya kita pemberian pupuk kimia saja. Nah, kita langsung ke lahan teman-teman untuk pemberian pupuk kimia. Nah, sebelum pemupukan teman-teman harus perhatikan lahan kita, apakah lahan kita sudah efektif dan bisa menerima pemberian pupuk kimia yang kita taburkan teman-teman. Dan pada intinya kalau tanah kita sedang sakit ya, tentunya pemberian pupuk nutrisi pupuk kimia sangat disayangkan, hanya membuang-buang saja modal ya teman-teman. Sedangkan pupuk kimia sangat mahal sekali ya teman-teman. Makanya kita harus benar-benar akurat agar pupuk nutrisi yang kita taburkan tidak sia-sia teman-teman. Dan tanaman kopi ini bisa menyerap nutrisi dengan baik. Nah, yang pertama-tama kita harus melakukan pengecekan pH tanah teman-teman agar akurat. Dan solusinya untuk mengecek pH tanah kita harus memakai alat ini teman-teman, alat pengecek pH tanah, agar kita bisa mengetahui kesuburan tanah ini ya teman-teman. Dan kita akan coba kita tancapkan ya teman-teman. Nah, ini di angka 70 ya teman-teman netralnya. Kita akan coba cek kesuburan di tanah kita agar nantinya bisa akurat pemberian pupuk ya teman-teman, agar tidak terbuang sia-sia teman-teman. Nah, ini kita akan coba tancapkan untuk mengetahui berapa pH tanah di lahan ini ya teman-teman. Jadi kebanyakan 5,2 ya. Untuk pH idealnya untuk penaburan pupuk di angka 5 ke atas teman-teman. Untuk kesuburan tanah minimal 6,5 atau 5,6 itu sudah paling ideal ya teman-teman untuk tanaman kopi. Dan jika pH tanahnya turun di angka 5 ya teman-teman, artinya tanahnya sedang sakit dan harus diberikan dolomit dulu. Nah teman-teman, kita sudah melakukan pengecekan pH tanah ya. Jadi pH tanahnya di angka 5 ke atas ya teman-teman, rata-rata di kebun saya. Dan saya memakai pupuk Ponska sama urea saja ya teman-teman untuk pupuk vegetatif ya teman-teman. Nah, seperti ini kita taburkan saja. Dan untuk cara pemupukan mungkin berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang langsung disimpan ya. Kalau saya kita taburkan seperti ini, dan lebih bagusnya kita timbun lagi ya teman-teman agar menjaga penguapan. Nah, ini kita taburkan lagi ya teman-teman. Harusnya saya memakai tangan kanan ya teman-teman, karena saya memegang handphone ya, kamera. Jadi ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Jadi tidak ada yang harus aneh-aneh ya untuk pemupukan tanaman kopi ya teman-teman. Dan kebetulan ini sistem pagar ya teman-teman. Untuk jarak tanam antar baris itu 1 meter ya teman-teman. Untuk ke sampingnya 2,5. Itu untuk tanaman sistem pagar. Kita lakukan pemupukan jika kalau tidak punya pupuk kandang, minimal kita
cek dulu pH tanahnya ya teman-teman, agar tidak terbuang sia-sia pupuk ini ya teman-teman. Kenapa saya bilang terbuang sia-sia ya pupuknya? Karena gini teman-teman, jika pH tanah di bawah 5 ke bawah teman-teman, artinya tanah ini sedang sakit. Harus dibenerin dulu pH tanahnya ya teman-teman, agar pemberian pupuk ini ya, pupuk kimia ini bisa terserap langsung pada tanaman kopi ya teman-teman. Jika kalau kita taburkan pada pH tanah di bawah 5 ke bawah ya, artinya bisa terserap, tapi bisa juga nantinya bakal banyak penyakit ataupun bisa terjadi kematian ya teman-teman. pH tanah itu sangat penting sekali ya teman-teman, agar menjaga akar itu bereaksi cepat sama pupuk kimia ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi pH tanah yang melemah ataupun sedang turun ya teman-teman, kita lakukan pengapuran atau penaburan dolomit ya, agar di lahan kita pH tanah bisa netral minimal 5 ke atas ya teman-teman. Paling ideal memang di angka 6,5 ya teman-teman. Tapi memang cuaca sekarang sering hujan, akibatnya pH tanah sering turun juga ya teman-teman. Nah, ini bibit yang masih kecil ya teman-teman, ini bibit cabutan ditanam untuk jarak 1 meter antar baris ya teman-teman. Nah, ini kita taburkan pupuknya. Dan bibit ini jadi rumput juga berpengaruh ya teman-teman, berpengaruh pada tanaman kopi. Jadi kalau rumput sudah banyak ya, jadi tanaman kopi juga akan terkalahkan ya teman-teman. Jadi kita bisa membersihkan dulu ya sebelum pemupukan. Memang rumput sangat mengganggu sekali untuk tanaman kopi ya teman-teman, apalagi menutupi pada tanaman kopi ya, sehingga berebut nutrisi. Nah, kita harus sering-sering membersihkan, ataupun kalau tidak terkejar kita bisa memakai racun rumput ya teman-teman. Dan saya tidak memakai racun rumput dulu ya teman-teman, agar menjaga kesuburan tanahnya juga ya teman-teman. Dan jika kalau tidak terkejar sama tenaga ya apa boleh buat, kita bisa memakai racun rumput ya. Nah, ini sudah kita taburkan memakai pupuk Ponska sama urea saja ya teman-teman. Jika tidak ada pupuk kandang ya apa boleh buat ya, justru kita memakai pupuk yang ada saja ya teman-teman. Dan lebih baik memang pupuk kandang sih kalau usia tanaman masih kecil ya. Jadi pupuk kandang juga bisa mengikat pH tanah ataupun bisa menggemburkan tanah ya. Dan bedanya sama pupuk kimia, memang pupuk kimia gampang terserap, tapi gampang juga mengeras atau menguap ya teman-teman. Oke teman-teman, sahabat petani kopi, inilah salah satu cara apakah boleh kita melakukan pemupukan kimia kalau tidak ada pupuk kandang. Ya justru boleh-boleh saja ya teman-teman, tapi kita juga harus menjaga kesuburan tanah kita di lahan ya teman-teman. Dan tidak mungkin kita hanya mengandalkan pupuk kimia saja ya teman-teman. Jadi di lahan juga banyak semisal kompos atau dedaunan kering, ataupun kita bisa bikin pupuk organik yang alami ya teman-teman. Oke teman-teman, sahabat petani kopi dimanapun Anda berada, tetap semangat dan tetap menjaga di bulan puasa ini kita tetap
beraktivitas di kebun ya, sambil kita merawat tanaman kopi. Oke, salam petani kopi.